Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bertemu kembali di tempat ini. Satu tujuan kita mau datang kepada Tuhan sebagai syukur kita atas kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Maka jiwaku pun memuji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.
sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kepadamu kami mengucap syukur atas segala rahmat kasih anugerah Tuhan, pemeliharaan Tuhan sepanjang masa yang sudah kami lalui. Pagi hari ini Tuhan, kembali kami berkumpul untuk memuji-muji Engkau, untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sucikan setiap kami agar kami layak memuliakan nama Tuhan, memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Allah yang kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan, saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada kembali untuk bersama-sama datang memuji-muji Tuhan, karena Tuhan Yesus itu sesungguhnya Allah yang maha baik. Oh betapa bahagianya hatiku ini kembali kita berjumpa saat ini, mana kita sama-sama bergandeng tangan untuk menyatakan cinta, hilangkan segala saat ini mengikat kita. Betapa indahnya dia
berada dekat dengan Tuhan Yesus. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Kita pujikan pujian itu, karena daripada Tuhan sendiri keselamatan itu datang untuk kita. Sepanjang kita dekat dengan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita akan bersama-sama menikmati firman Tuhan. Kita siapkan seluruh kehidupan kita. Tuhan, kuberikan semuanya. Tubuh, jiwa, roh, kita relakan semuanya. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku berikan
mengenai kerinduan kami Bapa. Kami rindu untuk kami memiliki kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi isi hatimu. Karena kami tahu Bapa, kehidupan ini penuh dengan tantangan. Kehidupan ini penuh dengan rintangan. Tetapi kami yakin, oleh karena kekuatan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan atas hidup kami, menjadikan hidup kami akhirnya nanti bisa selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan buat kami untuk kami memuji dan memuliakan Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Allah menjadi kekuatan atas hidup kami. Menyerahkan hidup hamba-Mu yang sederhana ini, biarlah pengurapan yang baru dinyatakan dalam hidup hamba-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk kami mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita, sehingga saya dan Bapak Ibu bisa kembali untuk menggunakan waktu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada minggu yang lalu saya dan Bapak Ibu sudah belajar tentang bagaimana saya dan Bapak Ibu melawan strategi yang dilontarkan iblis di dalam setiap hidup kita. Mau tidak mau, peperangan rohani itu harus saya dan Bapak Ibu alami. Ya, bahwa peperangan rohani itu pasti terjadi saat saya dan Bapak Ibu percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saat itu juga saya dan Bapak Ibu menghadapi sebuah peperangan rohani di mana saya dan Bapak Ibu tentunya ada di dalam pihaknya Allah, sementara saya dan Bapak Ibu melawan kuasa iblis. Dan kita sudah belajar bahwa iblis itu merongrong di dalam kehidupan kita. Yang pertama dengan tipu muslihatnya. Tipu muslihat yang dinyatakan oleh iblis itu adalah sebuah strategi, itu sebuah siasat yang sangat-sangat berbahaya, yang kalau saya dan Bapak Ibu tidak memahaminya, maka saya dan Bapak Ibu kalah. Karena sudah banyak sekali contoh yang ada di dalam dunia ini, ataupun mungkin itu juga seringkali dialami di dalam hidup kita, bahwa kita kalah terhadap jebakan-jebakan iblis. Nah, yang kedua Bapak Ibu, bahwa iblis ini ada strategi, yaitu dengan jalan ada penekanan. Kadangkala Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang musuh kita sesuai dengan Efesus bukan darah dan daging, tetapi penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang ada di udara, yang ada di bumi dan sebagainya. Tetapi iblis bisa memakai kuasanya untuk menyerang kita melalui sebuah tekanan yang terjadi melalui daging dan darah. Kalau kita perhatikan konteks Efesus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus sedang menghadapi sebuah tekanan karena Paulus sedang ada di penjara. Dia karena berita Injil, karena memberitakan Injil, maka dia harus dipenjara. Dan ini kenapa dia di penjara? Karena pemerintahan waktu itu tidak mengizinkan
ataupun tidak memberikan sebuah kelonggaran di dalam memberitakan tentang kabar damai sejahtera atau keselamatan. Nah, di sini pemerintah daging dan darah, tetapi di belakang itu ada kuasa iblis yang mencoba memakainya supaya saya dan Bapak Ibu kemudian mengalami tekanan, atau dalam konteksnya waktu itu adalah Paulus. Kadang-kadang Bapak Ibu secara manusia biasa kita sebenarnya tidak punya musuh. Tetapi kadang-kadang kenapa seringkali yang terjadi, tolong itu dikecilkan, yang satu kurang. Kadang-kadang Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sebagai manusia, kita punya musuh. Ya. Tapi sebenarnya bukan itu. Yang hubungan kita dengan orang lain secara daging dan darah baik, tetapi kemudian bisa menjadi sepertinya musuh. Seperti anjing dan kucing. Tetapi secara nyata firman Tuhan berkata bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu di udara, baik yang di atas maupun yang di bawah. Nah, yang membackground itu semua, kenapa saya dan Bapak Ibu kemudian menjadi punya musuh? Ya karena kuasa iblis. Sehingga kemudian saya dan Bapak Ibu menaruh curiga, sehingga saya dan Bapak Ibu menaruh seperti rasa benci kepada sesama. Dan itu semua dikerjakan oleh iblis. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya dan Bapak Ibu harus mau tidak mau, karena kita sudah berdiri di pihak Tuhan. Amin. Amin. Kita ini sudah berdiri di pihak Tuhan. Tuhan sudah memberikan kuasanya dengan menebus dosa saya dan Bapak Ibu. Jadi sudah terang sekali bahwa iblis itu adalah musuh kita. Bukan lagi masalah daging dan darah, tetapi kuasa di balik itu semua. Nah, bagaimana caranya supaya saya dan Bapak Ibu bisa bertahan dan melawannya? Kita sudah belajar yang pertama kemarin adalah supaya saya dan Bapak Ibu bersandar penuh kepada Tuhan. Coba kita kembali membuka di dalam Efesus pasal 6. Efesus pasal 6. Kita baca ayat yang ke-10 sampai dengan ayat 13 saja. Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai dengan 13. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama, strategi pertama supaya saya dan Bapak Ibu tadi dikatakan bisa bertahan dan menyerang, itu adalah saya dan Bapak Ibu secara penuh hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
bahwa saya dan Bapak Ibu harus bersandar penuh kepada Tuhan. Dan minggu yang lalu kita sudah belajar bersandar penuh itu tidak hanya bersandar begitu saja, tetapi ada sebuah kesatuan yang luar biasa. Saya akan menerangkan supaya secara singkat ya di bagian yang pertama. Ini saya punya sarung tangan Bapak Ibu. Ya, sarung tangan ini berfungsi kalau dipakai, betul. Itu beli untuk waktu mau ke Israel, sampai hari ini belum pernah dipakai. Karena di Israel hanya panas. Nah, sarung tangan ini ketika tidak dimasuki tangan, dia tidak bisa berfungsi apa-apa. Karena tidak bisa bergerak. Betul? Kalau ini kan bisa bergerak. Bisa untuk mungkin bersih-bersih. Mungkin kalau keringatan bisa, karena lupa bawa tisu maupun bawa sapu tangan bisa buat lap muka. Tetapi ketika sarung tangan ini lepas, saya lepas, dia tidak bisa bergerak. Kalau bergerak malah kalau bergerak ini jangan-jangan ada kekuatan yang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bersandar kepada Allah itu begitu. Jadi ada kekuatan Tuhan yang menyatu di dalam hidup kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu yang tadinya tiada berdaya, yang tadinya tidak kuat, yang tadinya lemah, yang tadinya mudah digocok oleh iblis, tetapi oleh karena kita bersandar, oleh karena kita kuat di dalam Tuhan, maka kekuatan Tuhan itu yang memampukan kita secara luar biasa menjadi sebuah pribadi yang luar biasa, menjadi sebuah pribadi yang sanggup mendobrak, melawan iblis, bahkan tidak hanya bertahan, Bapak Ibu. Tidak hanya bertahan, tetapi saya dan Bapak Ibu bisa melawan, tetapi itu semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi itu karena kuasa Tuhan. Makanya saya dan Bapak Ibu harus bersandar, menggantungkan sepenuhnya kepada kemampuan yang diberikan Allah di dalam hidup kita. Kalau kita belajar di dalam kitab Efesus, pasal pertama sampai dengan pasal yang ketiga, di situ menerangkan tentang bagaimana kekuatan Allah itu dinyatakan di dalam hidup kita. Dan rupanya Bapak Ibu, kata kuat, karena kuasa Tuhan itu memakai kata yang sama tentang kuasa yang diberikan Allah, ya, ataupun yang dimiliki oleh Allah untuk membangkitkan Yesus dari kematian. Jadi kata kuat, oleh karena kuasa Tuhan, kekuatan di dalam Tuhan itu memiliki pemahaman ataupun kata yang sama dalam konteks bahasa asli, bahwa kata itu dipakai menunjukkan kuasa Tuhan yang sanggup membangkitkan Yesus dari kematian. Nah, bayangkan Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kuasa yang sama itu juga ada di dalam hidup kita, berarti kita yang tidak berdaya tadi itu, kita yang tadinya tidak bisa melakukan apa-apa, saya dan Bapak Ibu yang senantiasa kalah oleh iblis, tetapi ketika kuasa Tuhan itu nyata di dalam hidup kita, ketika kita bersandar, ketika kita menjadi satu manunggal dengan Tuhan, maka saya dan Bapak Ibu punya kuasa yang sama
seperti yang tadinya mati dibangkitkan kembali. Ini adalah kuasa yang luar biasa, Bapak Ibu. Jadi kata kuat di dalam Tuhan ataupun konsep tentang kekuatan di dalam Tuhan itu tidak sederhana. Kadang-kadang ayat ini Bapak Ibu menjadi sebuah hanya sebagai ayat emas saja. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Malah ada seorang atlet yang pakai ayat ini. Apakah hanya sederhana seperti itu? Sebenarnya tidak. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan Tuhan itu betul-betul kekuatan yang full, kekuatan yang tidak hanya setengah-setengah, tetapi kekuatan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena kekuatan yang sama, yang sanggup membangkitkan orang yang mati, itu bisa hidup kembali. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kekuatan Tuhan itu pasti ada dalam hidup kita. Amin. Yang tadinya kita tidak bisa, yang tadinya mungkin saya dan Bapak Ibu berpikir begini, apa aku bisa? Aku ini penuh dengan kelemahan. Aku ini sering kalah. Tapi kalau kita menyadari tentang bagaimana kekuatan kuasa Tuhan yang dilimpahkan Tuhan atas kehidupan kita, maka saya dan Bapak Ibu sadar bahwa sesungguhnya saya dan Bapak Ibu ini mampu untuk menang. Amin. Mampu untuk bisa mengalahkan tipu muslihat iblis, tekanan-tekanan yang diberikan iblis terhadap hidup kita. Saya dan Bapak Ibu bisa berdiri kokoh. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang dilimpahkan Tuhan atas hidup kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana strategi apa yang harus saya dan Bapak Ibu miliki? Kalau kita perhatikan ayat yang ke-11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saya dan Bapak Ibu manunggal dengan Tuhan, maka kemanunggalan kita dengan Tuhan itu membuat saya dan Bapak Ibu kemudian mengalami kekuatan, dan kekuatan itu akan menjadi kekuatan yang full terjadi di dalam hidup kita. Ketika saya dan Bapak Ibu juga memperhatikan atau mengusahakan kehidupan rohani yang benar, memiliki kehidupan rohani yang benar. Karena peperangan kita itu peperangan rohani, bukan peperangan secara daging dan darah yang kelihatan, tetapi ini di dalam roh. Nah, maka kalau saya dan Bapak Ibu melawan roh-roh, maka itu bersangkut paut dengan kehidupan rohani kita. Bagaimana kehidupan rohani saya dan Bapak Ibu? Di dalam saya dan Bapak Ibu tetap terus bersandar penuh kepada Tuhan. Di sini tadi disebutkan ayat 13, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan
jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Ketika saya dan Bapak Ibu mengalami kekuatan yang diberikan Tuhan, maka kekuatan yang diberikan Tuhan itu akan menjadi kekuatan yang sungguh-sungguh saya dan Bapak Ibu alami. Ketika saya dan Bapak Ibu yang disebutkan di sini dianalogikan supaya saya dan Bapak Ibu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. Agar apa? Agar saya dan Bapak Ibu bisa mengadakan sebuah perlawanan pada hari yang jahat itu. Sepertinya kata pada hari yang jahat itu, bahwa hari yang jahat itu belum terjadi. Tetapi sebenarnya dalam konteks bahasa aslinya Bapak Ibu memiliki sebuah pemahaman bahwa hari itu sebenarnya ya terus-menerus terjadi. Bahwa hari itu disebutkan hari yang jahat itu bukan berarti bahwa ketika ayat ini ditulis oleh Paulus itu kemudian hari itu belum terjadi. Tapi sebenarnya ini lebih mengarah kepada bahwa hari yang jahat itu setiap hari. Karena iblis dengan segala tipu muslihatnya, dengan segala tekanannya itu akan melakukan menyerang, merongrong, dan itu dikerjakan setiap hari. Selama ada kesempatan. Makanya di dalam kitab dari beda kitab di dalam Petrus itu disebutkan bahwa iblis itu berkeliling seperti singa yang sedang mengaum-aum, yang setiap hari. Jadi kata hari yang jahat itu tidak kemudian berkata tentang bahwa hari itu akan datang. Tidak. Tetapi hari itu sebenarnya terjadi setiap hari. Bahwa iblis itu punya kesempatan yang setiap hari akan dinyatakan menyerang di dalam hidup orang yang percaya. Selama orang yang percaya itu hidup ada di dalam dunia, maka orang yang percaya itu pasti diserang. Nah, supaya saya dan Bapak Ibu ini bisa bertahan dan bisa menyerang, maka saya dan Bapak Ibu di sini dikatakan ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Ini lebih mengarah kepada kehidupan rohani kita. Dengan memakaikan, mengambil, kemudian mengenakan senjata Allah. Ini berarti menunjukkan bahwa senjata Allah sudah ada. Senjata Allah tidak usah dicari. Senjata Allah itu sudah ada. Sudah tersedia. Karena kembali Bapak Ibu kepada konsep tentang kemanunggalan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan itu sudah ada. Maka senjata itu juga sudah disiapkan Tuhan. Tinggal saya dan Bapak Ibu mau ambil, mau pakai atau tidak. Itu persoalannya. Jadi kehidupan rohani kita, untuk memperlengkapi kehidupan rohani kita supaya kehidupan rohani ini kuat di dalam Tuhan, itu sudah disiapkan Tuhan sebegitu rupa. Nah, yang menjadi persoalannya adalah kita mau pakai atau tidak, kita mau ambil atau tidak, kita mau mempergunakan atau tidak. Dan perlengkapan senjata Allah itu
Di situ sudah disebutkan ada 6 kategorinya di ayat 14 dan selanjutnya. Jadi berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan. Pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Jadi di situ disebutkan berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran apakah belum ada? Sudah ada. Saya dan Bapak Ibu ketika percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya dan Bapak Ibu sudah diampuni dosanya, dan saya dan Bapak Ibu sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Itu sudah ada. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Tadi menyebut mengenai ikat pinggang. Saya sedikit pernah menerangkan tentang hal ini. Berikat pinggang kan kebenaran. Jadi kalau ini Paulus memakai analogi sebuah pakaian prajurit Romawi, di mana prajurit Romawi tidak hanya ada ketopong keselamatan, tidak hanya memakai perisai, tidak hanya memakai baju sirah, tetapi supaya baju sirah itu dipakai dan dipakai dengan enak, itu harus pakai ikat pinggang. Karena kalau ikat pinggang tidak dipakai, maka baju sirah itu akan kedodoran. Dan kalau mau perang itu jadi lutut. Pria biasa pakai ikat pinggang, atau dalam konteks Yunani yang disebut dengan sabuk. Kalau nggak pakai sabuk, takutnya apa? Morot. Kalau celananya morot, jadi malu. Jadi supaya hidup kita ini tetap terus berpegang kepada sebuah kebenaran, bahwa kebenaran itu mutlak terjadi, dan itu harus ada di dalam hidup kita. Karena kalau kebenaran itu tidak mutlak terkerjakan di dalam hidup kita sebagai sebuah pegangan kehidupan, maka daripada itu Bapak Ibu, hidup kekristenan kita bisa jadi malu. Bukan jadi kesaksian yang baik, tetapi justru menjadi kesaksian yang buruk. Jadi penting memakai ikat pinggang kebenaran. Karena ketika memakai ikat pinggang kebenaran, berarti kebenaran itu tetap ada. Nah, dunia sekarang ini Bapak Ibu, kadang-kadang untuk orang melakukan sebuah kebenaran itu sesuatu yang justru lucu. Karena dunia ini sudah semakin tidak benar. Ada sebuah ungkapan, zaman ini zaman edan, nek ora edan ora ke rumah. Ini ngono edan. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu, sesuatu yang nggak benar justru dibenarkan di dunia ini. Justru itu menjadi sesuatu yang wajar. Memang zamannya. Tapi ketika kita mau melakukan sebuah kebenaran, kadang-kadang justru kita tidak nyaman. Padahal ikat pinggang kebenaran itu menjadikan seseorang yang memakai celana ataupun ketika memakai ikat
indah itu justru nyaman. Betul ya? Bapak-bapak yang pakai ikat pinggang, yang celananya tidak kedodoran kan nyaman, nggak boleh balik. Rasanya tidak nyaman, tapi nyaman. Jadi Bapak Ibu yang dikasih itu tidak hanya pria, wanita saja sekarang nyaman, lebih nyaman pakai celana daripada pakai rok. Ribet. Nah, pakai celana kan bisa pecutang sana, pecutang ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita berikat pinggang kebenaran itu membuat saya dan Bapak Ibu melakukannya itu nyaman. Kenapa nyaman? Karena kenyamanan itu kita raih karena saya dan Bapak Ibu seirama dengan iramanya Tuhan. Amin. Tadi juga kita nyanyikan pujian tadi. Kita selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Orang dunia mungkin berkata aneh. Mau aneh kayak gini kok kayak gini. Nah, seperti itu. Tetapi karena itu sebuah kebenaran, kenapa tidak? Kalau itu memang sesuai dengan kebenaran yang dinyatakan Allah di dalam hidup saya dan Bapak Ibu, itu harus kita lakukan. Agar hidup saya dan Bapak ini betul-betul nyaman. Tidak justru menjadi memalukan. Makanya kadang-kadang kita bersyukur menjadi orang Kristen ketika orang dunia berkata, oh agama ini Kristen ya benar. Makanya baik, makanya jujur, makanya lurus, karena orang Kristen. Kita kan dengarnya enak Bapak, tapi begitu jadi agamanya apa sih? Kristen. Jadi nyopet, jadi ngemplang. Tidak ada rasa kenyamanan. Jadi supaya kita tetap kuat, makanya Bapak Ibu, kalau itu terjadi, iblis mudah menyerang kita. Karena kita tidak sesuai dengan kebenaran. Karena kita tidak memakai kebenaran Allah itu ada dalam hidup kita. Sehingga saya dan Bapak Ibu tidak bisa merasa indah. Menjadi orang yang percaya Tuhan sehingga kemudian celah itu bisa masuk. Celah iblis itu bisa menyerang hidup kita. Karena apa? Karena kita membuka. Tapi saya tidak percaya kita semua yang ada di sini suka memperhatikan kehidupan rohani kita. Dengan yang pertama saya dan Bapak suka berikat tinggalkan kebenaran. Kebenaran itu kita pakai. Dasar kebenaran yang kita pakai adalah kebenaran karena kebenaran firman Tuhan. Karena orang yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pasti hidupnya akan nyaman. Pasti hidupnya akan tenang. Pasti hidupnya akan menikmati sebuah pembelaan Tuhan. Celah iblis itu tertutup. Iblis tidak bisa menggocek kita. Karena iblis tahu bahwa pegangannya kebenaran. Pegangannya Alkitab. Bukan tiap hari bawa Alkitab Bapak Ibu. Bukan tiap hari bawa tab kudus, HP ku kudus. Bukan. Tapi betul-betul itu menjadi sebuah pegangan kehidupan. Sehingga kehidupan saya dan Bapak Ibu semakin kuat, semakin kuat.
di dalam Tuhan, karena kita mau berpegang kepada kebenaran. Kita berpegang kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu jawab panggilanmu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya, ku ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu jawab panggilanmu. Ajari aku mengerti perasaanmu, mengerti getah jantungmu. Biarkan aku beristilah sampai pada pagi hatiku seirama dengan hatimu. Tuhan, ku berikan semuanya, tubuh jiwa rohku, relakan semuanya, ingin menyenangkanmu selalu, kan selalu jawab panggilanmu. Ajari aku Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga yang mulia, mengucap syukur melalui kebenaran firman-Mu, mengingatkan di dalam hidup kami, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan, untuk kami tetap terus bersandar, manunggal dengan Tuhan.
Bahkan untuk kami tetap terus memperhatikan kehidupan rohani kami, agar kehidupan rohani kami boleh semakin kuat di dalam Engkau. Dengan jalan kami boleh memakai ikat pinggang kebenaran, agar kebenaran absolut, kebenaran firman Tuhan itu nyata dalam hidup kami, untuk kami bertindak, untuk kami berpikir, untuk kami melakukan segala hal yang harus kami lakukan sesuai dengan firman Allah. Karena kami percaya Tuhan, ketika kami memakai firman-Mu, maka hidup kami akan nyaman, hidup kami akan teratur, hidup kami akan menikmati damai sejahtera. Ajar kami Bapa, untuk kami mau seirama dengan irama-Mu Bapa, untuk kami sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu berpegang kepada kebenaran Allah. Walaupun dunia itu menganggap kami aneh, tetapi kami tidak mau tertipu oleh tipu muslihat ini, tetapi kami mau tetap melakukan kebenaran Allah. Sekalipun kami harus bertentangan dengan dunia, tetapi kami percaya pembelaan Tuhan akan Tuhan nyatakan buat kami, untuk kami dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, memberkati setiap jemaat Tuhan, untuk kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mendengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Tambahan pengumuman, pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 jam 8 pagi akan diadakan sekolah minggu di gereja. Jadi sekolah minggu kita alihkan pada hari Jumat supaya tidak berbarengan dengan orang tua, ya, dengan protokol kesehatan tentunya, karena anak-anak kasihan melalui kunjungan yang dikerjakan oleh guru dalam seminggu kemarin, anak-anak itu rindu untuk bertemu dan beribadah kepada Tuhan. Maka gereja akan memfasilitasi itu pada hari Jumat besok jam 8 pagi, ya, di 8 pagi. Dan tolong putra-putri dipersiapkan. Gereja juga sudah menyiapkan masker dan face shield, ya, gereja sudah menyiapkannya, jadi semuanya bisa dikerjakan. Kemudian pada hari Jumat juga tanggal 17 Juli 2020 pukul 17.30 sore diadakan persekutuan pemuda. Jadi pemuda mulai besok Jumat itu jam 17.30 sore, dan itu juga tetap memakai protokol kesehatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita kembali beribadah pada depan pada pukul yang sama jam 8 pagi. Kemudian hari Kamis ada persekutuan doa, pujian dan penyembahan. Kemudian pada hari Minggu kita kembali beribadah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita akhiri di dalam doa, nanti Bapak Ibu bisa pulang. Nah, dari keluarga Bapak Ibu Sugianto menyediakan berkat jasmani pengucapan syukur karena ulang tahun perkawinan yang ke-55 tahun. Kiranya Bapak Ibu mendoakannya. Jadi nanti Bapak Ibu pulang, sembari pulang, sudah disiapkan di sini. Jadi nanti sudah langsung diterima di sana Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk anak-anak sekolah minggu, orang tua yang hari ini hadir juga bisa memintakannya. Ya, saya tidak tahu apakah dipisah atau tidak itu, tetapi yang jelas itu juga dapat karena memang anak sekolah minggu juga tidak bisa hadir. Ya, jadi nanti Bapak Ibu yang punya putra putri bisa langsung dimintakan. Puji nama Tuhan, kita akan tetap terus berdoa untuk Indonesia, kita berdoa untuk Kebumen, Bapak Ibu, yang terakhir COVID ini semakin tinggi, ada 6 tenaga kesehatan yang harus terkena imbasnya, Bapak Ibu. Dan kemarin Kecamatan Gombong, pendatang dari Jakarta, Wero, itu juga harus mengalaminya. Dan ini keluarga Bapak Agus
sementara untuk tidak bisa hadir dulu karena kan memang itu lingkungan di situ, jadi saya sarankan supaya tidak hadir. Tetapi sebelum saya menyarankan, rupanya keluarga ini pamit dulu karena tidak enak ketemu dengan jemaat ya, karena itu memang RT di situ ya. Jadi itu begitu Bapak Ibu. Maka daripada itu penting sekali Bapak Ibu berdoa untuk lingkungannya, karena nanti kalau di lingkungannya ada yang seperti itu berarti otomatis untuk ibadah sementara di rumah dulu ya. Ini hanya kita menjaga saja, daripada tentunya ada gereja di situ yang harus ditutup lagi, karena itu memang satu jalan ya. Jadi kita tetap terus berdoa terus supaya lingkungan gereja, lingkungan Bapak Ibu selalu sehat. Kita akan berdiri, kita akan akhiri di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga yang mulia, menyerahkan jemaat Tuhan yang menumpangkan tangan kanannya di atas dada mereka masing-masing. Tuhan, Engkau tahu persis apa yang menjadi pergumulan mereka, dan kami percaya pagi ini Engkau hadir dan Engkau siap untuk menjamah hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan campur tangan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang saat ini bimbang, khawatir, takut, dalam nama Tuhan Yesus Kristus gantikan dengan kekuatan yang baru yang dinyatakan Tuhan atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, bersatu hati untuk bangsa dan negara Indonesia. Biarlah Indonesia tetap dijaga oleh Tuhan. Indonesia kembali sehat, Indonesia kembali normal. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, seluruh masyarakat, agar semuanya dapat berjalan kembali sesuai dengan kehendak dan rancangan Tuhan. Kami terus berdoa untuk Kabupaten Kebumen, Kota Gombong, wilayah-wilayah yang ditempati umat-umat Tuhan. Mari Tuhan jamah, Tuhan tolong supaya lingkungan kami tetap sehat. Oleh karena kekuatan-Mu dinyatakan Bapa, sehingga kami boleh bersuka cita, tetap terus bersekutu, memuliakan nama Tuhan, memakai gereja Tuhan, dimanapun gereja Tuhan berada, biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan, agar gereja tetap menjadi berkat bagi orang lain. Memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Mari kiranya Tuhan akan memberkati pekerjaan mereka, memberkati rumah tangga mereka, memberkati sekolah mereka. Nama Tuhan senantiasa dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih juga sebelum kami akan pulang, Engkau juga Tuhan sudah menyediakan berkat jasmani melalui keluarga Bapak Ibu Sugianto, di mana keluarga ini mengingat akan pernikahan yang ke-55 tahun. Mari kiranya berkat ilahi tetap dinyatakan untuk keluarga ini. Nama Tuhan dipermuliakan,
mereka semakin hari semakin mempermuliakan nama Tuhan, menjadi teladan bagi anak-anaknya, dan apa yang didoakan, apa yang diusahakan, Tuhan campur tangan, dan berkat Tuhan yang nantinya akan kami terima sebelum kami menikmatinya juga di rumah, biarlah Tuhan menguduskan dan menyucikannya. Sebentar juga kalau kami pulang dan kami juga akan memberi korban persembahan untuk pekerjaan Tuhan, biarlah persembahan ini untuk kemuliaan nama Engkau. Terima kasih, tuntun kami di dalam perjalanan pulang kami sehingga kami dapat tiba di rumah dengan selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri seluruh acara ibadah pada pagi hari ini. Mari kita tengahkan tangan kita kepada Tuhan. Sebentar kita akan menikmati berkat Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, berjalanlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Demi kemurahan Allah, pulanglah dengan membawa rahmat, berkat, damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam cinta kasih daripada Yesus Kristus sebagai anak yang tunggal, di dalam persekutuan kuat kuasa Roh Kudusnya, memberkati engkau hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Terima kasih.